Biografi John Dewey. John Dewey adalah seorang tokoh pendidikan yang lahir di Burlington, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober tahun 1859. John Dewey lulus dengan gelar sarjana di University of Vermont pada tahun 1879. Setelah itu, ia mengajar di SMA di daerah Oil City dan melanjutkan program pasca sarjananya di Universitas Johns Hopkins dalam bidang filsafat. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. John Dewey juga merupakan salah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia pendidikan. Dia termasuk filosof yang berpengaruh di Amerika Serikat. Karir akademisnya juga luar biasa dan dapat dipercaya mengajar di beberapa perguruan tinggi terkemuka, termasuk Chicago dan Columbia. Sebelum meninggal pada tahun 1952, dia telah memperoleh reputasi internasional untuk pendekatan pragmatisnya dalam bidang filsafat, psikologi, dan politik liberal. Diakui atau tidak, paham pragmatisme menjadi sangat berpengaruh dalam pola pikir bangsa Amerika Serikat. Pengaruh pragmatisme menjalar di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Pragmatisme Dewey merupakan sintetis pemikiran-pemikiran dari Charles S. Peirce dan William James. Dewey mencapai popularitasnya di bidang logika, etika epistemologi, filsafat politik, dan pendidikan. Problematika nilai merupakan konsentrasi utama dari kajiannya. Puncak kajiannya adalah revolusi di bidang pendidikan. Berbagai program pendidikan yang dinilai Dewey sebagai kriteria pendidikan yang maju dan progresif adalah kesimpulan alami dari keseluruhan filsafatnya. Sepanjang karirnya, Dewey menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700-an artikel. Karya-karya Dewey banyak mempengaruhi corak berpikir di Amerika. Pengaruh ini juga banyak berasal dari buku-buku atau karya-karya yang dihasilkannya. Di antara karya-karya Dewey yang dianggap penting adalah Freedom and Cultural, Art and Experience, The Quest of Certainty, Human, Nature and Conduct, Experience and Nature, dan yang paling fenomenal dari karya John Dewey adalah Democracy and Education pada tahun 1916. Dari tahun 1884 sampai 1888, Dewey mengajar pada Universitas Michigan dalam bidang filsafat. Tahun 1889, ia pindah ke Universitas Minnesota. Akan tetapi, pada akhir tahun yang sama, ia pindah ke Universitas Michigan dan menjadi kepala bidang filsafat. Tugas ini dijalankan sampai tahun 1894. Ketika ia pindah ke Universitas Chicago yang membawa banyak pengaruh pada pandangan-pandangannya tentang pendidikan sekolah di kemudian hari, ia menjabat sebagai pemimpin Departemen Filsafat dari tahun 1894 sampai 1904 di universitas ini. Ia kemudian mendirikan Laboratory School yang dikenal dengan nama The Dewey School. Di pusat penelitian ini, ia pun memulai penelitiannya mengenai pendidikan di sekolah-sekolah dan mencoba menerapkan teori pendidikannya dalam praktis sekolah-sekolah. Hasilnya, ia meninggalkan pola dan proses pendidikan tradisional yang mengandalkan kemampuan mendengar dan menghafal. Sebagai ganti, ia menekankan pentingnya kreativitas dan keterlibatan murid dalam diskusi dan pemecahan masalah. Ia pada mulanya banyak mempelajari filsafat Hegel. Namun, ia berpikir kritis terhadap filsafat Hegel ini karena ia melihat aliran idealisme ini terlalu menutup lingkungan hidup manusia pada dimensi kognitif intelektual semata-mata. John Dewey merasa sangat prihatin dengan masalah sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Ia begitu tertarik untuk melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah pertumbuhan sosial melalui eksperimentasi ilmiah. Pendidikan dalam perjalanannya selalu berusaha mencari format untuk mencapai tujuan, yaitu memanusiakan manusia. Dewey sangat menganggap penting pendidikan dalam rangka mengubah dan membaharui suatu masyarakat. Ia begitu percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan disposisi intelijensi yang terkonstitusi. Dengan itu, dapat pula diusahakan kesadaran akan pentingnya penghormatan pada hak dan kewajiban yang paling fundamental dari setiap orang. 10 tahun ia bekerja keras pada universitas ini dan mengumpulkan serta mendidik orang-orang yang akan meneruskan cita-citanya itu. Pada tahun 1904 sampai 1931, ia bekerja pada Universitas Columbia di New York. Di samping memberikan kuliah filsafat, ia juga sering diundang oleh berbagai negara untuk memberikan kuliah seperti negara Jepang, Cina, Turki, Meksiko, Rusia, dan Inggris.
Dan pada usianya yang ke-93, ia meninggal dunia pada tahun 1952. Selanjutnya adalah konsep pendidikan menurut John Dewey. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikan progresif. Dewey membangun konsep tersebut dengan beberapa landasan filosofis. Pertama, teori evolusi. Pemikiran John Dewey banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin yang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu proses, dimulai dan tingkatan terendah dan berkembang maju dan meningkat. Hidup tidak statis, melainkan bersifat dinamis. All is in the making. Semuanya dalam perkembangan. Pandangan Dewey mencerminkan teori evolusi dan kepercayaannya pada kapasitas manusia dalam kemajuan moral dan lingkungan masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Menurut Dewey, dunia ini penciptaannya belum selesai. Segala sesuatu dapat berubah, tumbuh, berkembang, tidak ada batasnya, dan tidak ada finalnya. Bahkan, hukum moral pun berubah, berkembang menjadi sempurna. Teori ini juga digunakan untuk melihat suatu kebenaran. Bagi Dewey, kebenaran tidak akan pernah mencapai titik final. Artinya, tidak ada kebenaran yang absolut. Yang ada adalah kebenaran sementara, sebelum kebenaran lainnya datang. Yang kedua adalah pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat yang lahir dari peradaban barat, khususnya Amerika, yang dipelopori oleh Peirce, William James, and John Dewey sendiri. Pragmatisme adalah paham filsafat yang menitik beratkan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Kegunaan praktis artinya segala sesuatu yang bisa memenuhi kepentingan subjektif individu. Sehingga kebenaran dalam pandangan pragmatisme harus dikaitkan dengan konsekuensinya atau hasil dan kegunaannya. Suatu ide dikatakan benar apabila dapat diuji secara objektif, empirik, dan bermanfaat atau bernilai praktis bagi kepentingan manusia serta memberikan kepuasan. Pragmatisme John Dewey menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, merdeka, kreatif, serta dinamis. Manusia memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Dengan itu, ia dapat membangun masyarakat. Pragmatisme mempunyai keyakinan bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar. Karena itu, ia sanggup menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam diri dan lingkungannya. Menurut Dewey, pendidikan merupakan all one with growing, it has no end beyond itself, sehingga pendidikan tidak akan pernah permanen, tapi selalu evolutif. Selain selalu ongoing proses, model pendidikan partisipatif bertumpu pada nilai-nilai demokratis, partisipasi, pluralisme, dan liberalisme. Sehingga di Amerika yang mayoritas merupakan penganut filsafat Dewey, falsafah pendidikannya lebih mementingkan kebebasan individu. Karenanya, setiap individu dibimbing untuk mencapai kejayaan yang setinggi-tingginya dalam ilmu pengetahuan dan kekayaan yang membawanya kesenangan hidup. Keberhasilan pendidikan bagi Dewey terletak pada partisipasi setiap individu yang didukung oleh kesadaran umum masyarakat. Konsep pendidikan yang diusung oleh John Dewey ini dikenal dengan pendidikan progresivisme, yaitu pendidikan yang dijalankan secara demokratis. Pada tataran praktisnya, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, peserta didik harus berperan aktif dalam proses belajar ataupun dalam menentukan materi pelajaran. Fungsi pendidikan lebih sebagai fasilitator yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk berekspresi, berdiskusi, dan bertujuan. Selain itu, peserta didik juga harus diberikan kebebasan dalam menentukan suatu kebenaran yang diperoleh melalui hasil pengalaman dan eksperimen. Pendidik tidak bisa memaksakan kebenaran sepihak kepada peserta didik tanpa terlebih dahulu dilakukan eksperimen atau observasi oleh peserta didik, sehingga kebenaran yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kesepakatan dari peserta didik. Mengaktifkan peserta didik pada proses pembelajaran yang berlangsung, siswa dituntut untuk dapat mengembangkan kecerdasan emosional, keterampilan, dan kreativitas. Dengan cara melibatkan siswa secara langsung ke dalam proses belajar, sehingga nantinya peserta didik dapat secara mandiri mencari problem solving dari masalah yang dihadapi. Pola pemikiran Dewey tentang pendidikan sejalan dengan konsepsi instrumentalisme yang dibangunnya, di mana konsep-konsep dasar pengalaman, pertumbuhan, eksperimen, dan transaksi memiliki kedekatan yang akrab, sehingga Dewey mendeskripsikan filosofi sebagai teori umum pendidikan dan pendidikan sebagai laboran yang di dalamnya perbedaan-perbedaan filosofis menjadi konkret dan diuji.
Pendidikan dan filosofi saling membutuhkan satu sama lain, di mana tanpa filosofi, pendidikan kering akan arahan intelijensi. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filosofi kehilangan implementasi praktis dan akan menjadi mandul. Pengalaman merupakan basis dari keduanya, di mana pendidikan didefinisikan sebagai rekonstruksi dan reorganisasi dari pengalaman yang memberikan tambahan pada arti pengalaman. Dalam karyanya, Democracy and Education, Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai penuntun secara intelijensia terhadap pengembangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang melekat pada kebiasaan pengalaman. Jika dielaborasi lebih lanjut, pemikiran itu dapat diartikan bahwa untuk dapat tertarik pada sesuatu, hendaknya terlibat dalam transaksi yakni dengan mengalami. Dalam banyak tulisannya, Dewey sering memberikan kritik terhadap sistem persekolahan tradisional. Yang dapat dijelaskan di sini bahwa dalam sekolah tradisional, pusat perhatian bukan dari anak, melainkan berada di luar anak, yaitu guru, buku, teks, dan sebagainya. Kondisi ini merupakan kegagalan untuk melihat anak sebagai makhluk hidup yang tumbuh dalam pengalaman, dan di mana dalam kapasitasnya untuk mengontrol pengalaman dalam transaksinya dengan lingkungan. Hasilnya, pokok persoalan terisolasi dari anak, dan hubungan menjadi formal, simbolik, statis, mati. Sekolah menjadi tempat untuk mendengarkan, untuk instruksi massal, dan selanjutnya terpisah dari hidup. Walaupun Dewey seorang pragmatis, namun ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Experience atau pengalaman adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme. Menurut Dewey, dalam Experience and Education, pendidikan merupakan persiapan. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu rekonstruksi pengalaman, langkah ke depan untuk persiapan berikutnya. Pencapaian goals masa depan di sini yang belum diketahui sebelumnya, melainkan didekati secara eksperimental dan dibentuk oleh konsekuensi-konsekuensi. Dalam konteks ini, Dewey mengkritisi segala upaya yang mencoba mendidik anak dengan pencapaian yang sudah pasti, yang memaksa mereka menimbang pola-pola prestasi sebagai antisipasi ke depan. Anak-anak tersebut dididik untuk menjadi warga negara, untuk kejuruan, untuk pariwisata. Mereka diajar membaca, berhitung, geografi, karena akan berguna untuk mereka dalam hidupnya. Namun, pemikiran ini hanya dapat diberlakukan dengan asumsi bahwa keterampilan yang dipelajari saat ini dapat secara efektif digunakan untuk kepentingan masa depan yang kemungkinan sekali berubah. Dalam Experience and Education, Dewey mengkritisi bukan hanya sistem persekolahan tradisional saja, melainkan juga bentuk-bentuk ekstrim dari pendidikan modern. Menurut dia, tidaklah cukup untuk bereaksi secara negatif menentang masa lalu. Sekolah-sekolah maju telah menolak konsep subject matter sebagai suatu produk akhir yang secara logika dihadirkan dalam berbagai buku. Mereka telah menolak kondisi kewenangan eksternal yang memuat kebebasan, ekspresi, dan keindividuan. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut John Dewey. Dewey berpendirian bahwa sistem pendidikan sekolah harus diubah. Pelajaran sains menurutnya tidak mesti diperoleh dari buku-buku, melainkan harus diberikan kepada siswa melalui praktek dan tugas-tugas yang berguna. Belajar harus lebih difokuskan melalui tindakan daripada melalui buku. Dewey percaya bahwa adanya pembagian yang tepat antara teori dan praktek, dan belajar haruslah dititik tekankan pada praktek dan trial and error. Dewey juga berpendapat bahwa dalam proses belajar, siswa harus diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Siswa harus aktif dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru saja. Begitu pula guru. Guru harus menciptakan suasana agar siswa senantiasa merasa haus akan pengetahuan. Bagi Dewey, kehidupan bermasyarakat yang demokratis dapat terwujud bila dalam dunia pendidikan hal itu sudah terlatih menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ia menyatakan bahwa ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Dari konsep dan tujuan dari John Dewey, dapat kita simpulkan bahwa konsep yang ditawarkan John Dewey ada beberapa prinsip yang mendasar. Pertama, prinsip kebebasan yang diarahkan kepada peserta didik dalam melakukan eksperimen dan menentukan kebenaran. Pengalaman merupakan nilai yang sangat penting agar dijadikan sebagai paradigma untuk membangun pendidikan. Melalui karya inilah, John Dewey berusaha melengkapi dan menyempurnakan fondasi filsafat pendidikan yang sebelumnya masih didominasi karya kaum tradisionalis ke kaum konservatif.
Kedua, pendidikan yang berdasarkan kepada pragmatisme. Dewey memberikan istilah pragmatisme dengan instrumentalism, operasionalism, fungsionalism, dan eksperimentalism. Disebut demikian karena menurut aliran ini bahwa ide, gagasan, pikiran, dan intelijen merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapi manusia. Terakhir, pendidikan demokratis. Pendidikan merupakan kekuatan yang dapat diandalkan untuk menghancurkan kebiasaan yang lama dan membangun kembali yang baru. Bagi Dewey, lebih penting melatih pikiran manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi daripada mengisinya dengan formulasi-formulasi secara syarat teoritis yang tertib.